Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2B akan menjelaskan tentang materi seksim dan juga materi realistic group. Akan menjelaskan tentang definisi seksim. Meskisme mendefinisikan seksim sebagai prasangka atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan. Seksisme juga dapat diartikan sebagai suatu pemikiran atau paham yang percaya bahwa salah satu jenis kelamin lebih unggul atau superior atau lebih berharga dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Meskipun demikian, seksisme sebenarnya juga bisa terjadi dan menimpa laki-laki. Oleh sebab itu, pemikiran seksisme bisa membatasi apa yang dapat dan harus dilakukan baik perempuan maupun laki-laki. Konsep seksisme pada awalnya dirumuskan untuk meningkatkan kesadaran tentang penolakan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan serta anak perempuan. Ini saya akan menjelaskan faktor penyebab seksisme. Yang pertama itu, penyebab seksisme dimulai dengan prasangka terhadap seseorang atau sekelompok orang. Hal ini sering didasarkan pada mitos, stereotip, dan generalisasi bahwa seseorang belajar dari orang lain. Yang kedua, prasangka tentang seks dan gender bisa eksplisit, sesuatu yang mereka miliki dan mereka menyadarinya. Selain itu, mereka bisa implisit, seperti seseorang tidak secara sadar menyadari prasangka mereka. Lalu yang ketiga, prasangka umum tentang gender disebut determinisme gender. Ini mengacu pada gagasan bahwa pria dan wanita pada dasarnya berbeda dalam cara yang tidak dapat diubah dan bahwa perbedaan ini menentukan kepribadian, perilaku, dan kemampuan mereka. Lalu yang keempat, ada determinisme gender juga menimbulkan prasangka terhadap kaum transgender. Ini karena orang yang percaya bahwa gender ditentukan semata-mata oleh biologi, mungkin tidak mengerti bagaimana menjadi transgender sehingga mereka menolak untuk menerimanya, atau kizeksisme. Ini saya akan jelaskan jenis seksisme. Yang pertama ada hostile sexism, yaitu hostile sexism didasari pada kebencian terhadap jenis kelamin atau gender tertentu. Misalnya memandang perempuan sebagai pendusta, manipulatif, dan mengendalinya pria dengan rayuan. Yang kedua ada benevolent sexism, yaitu benevolent sexism menganggap bahwa perempuan makhluk yang lemah dan harus dilindungi. Namun sikap yang berlebihan tersebut dapat memicu adanya dominasi pria dan diskriminasi. Misalnya, pria tidak membolehkan perempuan untuk bekerja, membatasi kemampuan dan kebebasan perempuan, serta melemahkan kepercayaan diri perempuan. Kemudian yang ketiga ada ambivalent sexism, yaitu ambivalent sexism ini dianggap sebagai praktik seksisme agresif hostile sexism yang memiliki pandangan negatif pada perempuan, namun juga memiliki prasangka yang terdengar positif. Contohnya, pria ini mendukung perempuan menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja, namun tetap memantau dan menerapkan batasan. Yang keempat ada seksisme institusional, yaitu seksisme juga mengakar dalam organisasi, institusi pemerintahan, lembaga kependidikan, kesehatan, media, dan lainnya. Indikator terjadi seksisme institusional adalah kurangnya keragaman gender di antara para pemimpin perusahaan atau politik dan adanya kesenjangan upah di antara pria dan perempuan. Next. Kemudian ada seksisme impersonal, yaitu seksisme impersonal terjadi karena adanya interaksi dengan orang lain. Praktik ini dapat terjadi di tempat kerja, dalam kelompok, dalam anggota keluarga, dan dalam interaksi dengan orang asing. Contohnya seperti sentuhan seksual yang tidak diinginkan, menyinggung dan merendahkan penampilan seseorang terkait gendernya. Kemudian yang keenam ada seksisme internalisasi, yaitu seksisme internalisasi mengacu pada keyakinan seksis yang dimiliki seseorang tentang diri mereka sendiri akibat paparan perilaku seksis atau omongan orang lain. Seksisme ini memicu rasa ketidakmampuan, keraguan, dan ketidakberdayaan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada contoh-contoh dari seksisme berdasarkan jenisnya di kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh saya. Yang pertama adalah menurut jenis hostile sexism, ada beberapa contoh, yaitu menggunakan bahasa atau hinaan seks, berkomentar yang mengancam berdasarkan kelamin seseorang, dan juga melecehkan atau mengancam seseorang karena melanggar norma gender. Lalu yang kedua, ada benevolent sexism, yang contohnya adalah mengedepankan nilai seorang wanita pada perannya sebagai ibu ataupun istri. Lalu yang kedua, memfokuskan perhatian dan pujian terhadap penampilan seseorang daripada karakternya, dan juga yang terakhir mempercayai bahwa orang tidak boleh melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, ada ambivalent sexism, yaitu menjunjung perilaku feminisme tradisional dan mengutuk perilaku tidak seperti wanita. Dan contohnya adalah membedakan wanita baik dan buruk dari cara berpakaian. Juga ada contoh mempekerjakan seseorang karena menarik, lalu memecatnya jika tidak menanggapi rayuan seksual. Lalu yang keempat, ada contoh berdasarkan internalized sexism, yaitu contoh yang pertama membuat humor yang mencela diri sendiri tentang jenis kelamin seseorang, lalu merasa malu dengan aspek kewanitaan, misalnya mengalami menstruasi atau alat kelamin wanita. Lalu,
contoh yang ketiga ada seseorang mengedepankan harga dirinya pada seberapa yang diinginkannya di mata pria. Lalu ada contoh berdasarkan institutional sexism. Menurut institutional sexism, contoh yang paling terlihat adalah kurangnya keragaman gender di antara para pemimpin politik dan eksekutif bisnis. Lalu yang keenam ada contoh menurut interpersonal sexism, yaitu ada seseorang yang meminta untuk seseorang menjadi lebih anggun. Lalu yang kedua, menilai seseorang karena tidak cocok dengan stereotip feminitas, seperti dengan peduli atau tunduk. Lalu ada juga contoh berkomentar yang tidak pantas tentang penampilan seseorang. Berikut adalah contoh dari video sexism. Lalu materi selanjutnya ada realistic group conflict theory. Materi yang pertama adalah definisi realistic group conflict theory yang akan dijelaskan oleh Alfioni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi realistic group conflict theory. Realistic group conflict theory merupakan segala yang dianggap berharga dalam hidup, misalkan pekerjaan yang bagus, lingkungan yang aman dan nyaman, serta standar kehidupan yang baik. Merupakan hal yang terbatas dan individu harus bersaing dengan individu lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Teori ini muncul pada tahun 1960-an untuk menggambarkan bagaimana persepsi persaingan untuk sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan permusuhan antar kelompok. Tidak seperti teori yang menggunakan faktor psikologi seperti kepribadian atau perbedaan nilai untuk menjelaskan konflik dan prasangka. RGCT berfokus pada kekuatan situasional di luar diri. RGCT unik karena tidak membahas fitur-fitur pribadi apapun dari individu yang terlibat dalam konflik. Teori psikologis lainnya menggunakan faktor kepribadian seperti otoritarisme atau ideologi seperti orientasi dominasi sosial untuk menjelaskan mengapa permusuhan ini ada. Dalam RGCT, jika individu dalam suatu kelompok percaya bahwa kedua kelompok berbagi nasib yang sama, yang berarti bahwa keberhasilan kelompok lain terasa seperti kegagalan atau kerugian bagi kelompoknya sendiri, maka tidak peduli apa yang dikatakan orang atau dilakukan anggota luar kelompok. Perasaan kebencian dan perilaku mendiskriminatif akan dihasilkan. Saat konflik terungkap, anggota dari setiap kelompok akan dekat dengan sesama anggota dan akan percaya bahwa nasib mereka terhubung satu sama lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada aspek-aspek yang akan dibacakan oleh Putri Hanan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek. Jadi, di sini ketika dua atau lebih kelompok bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas, baik dari kelangkaan nyata atau yang dirasakan, perasaan prasangka dan stereotip negatif dapat berkembang terhadap kelompok lain. Konflik dan sikap negatif terhadap kelompok lain dapat dikurangi jika kedua kelompok memiliki tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang saling menguntungkan bagi kedua kelompok, di mana kedua kelompok perlu berpartisipasi untuk mencapai tujuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jenis-jenis realistik yang akan dijelaskan oleh Afifah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis realistik. Menurut Lewis Kosser, konflik dibagi menjadi dua, yaitu realistis dan non-realistis. Konflik realistik merupakan konflik yang sudah disetting atau diatur untuk tujuan-tujuan tertentu, dan biasanya berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang ada pada hubungan sosial. Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Paling tidak dari satu pihak, Lewis Kosser juga menyebutkan safety valve atau katup penyelamat, yaitu salah satu mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompok-kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Dengan adanya safety valve akan berperan sebagai jalan keluar meredakan permusuhan. Sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada contoh-contoh dari realistic group yang akan dijelaskan oleh Melinda. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari RGCT. Yang pertama itu ada prasangka anti-negro di selatan Amerika Serikat. Pada saat itu di daerah selatan relatif miskin dan sangat tergantung pada perkebunan kapuk dan tembakau serta industri yang relatif kecil. Ladang kecil, sedikit dan jauh, sehingga kelas pekerja berdasarkan jenis kulit mengalami persaingan. Berdasarkan teori konflik yang terjadi antara kedua kelompok tersebut menumbuhkan rasialisme dan menunjang timbulnya diskriminasi kerja terhadap individu negro, karena individu kulit putih memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Lalu yang kedua ada eksperimen yang dilakukan Sheriff, psikologi sosial. Bersama rekan-rekannya, ia membuat eksperimen yang melibatkan anak-anak kulit putih berusia 12 tahun di sebuah perkemahan musim panas. Pada awalnya, anak-anak hanya berinteraksi dengan anggota kelompok mereka. Anak-anak itu memang mengembangkan identitas kelompoknya. Pada fase kedua, anak-anak diperkenalkan dengan kelompok lain dan diminta untuk terlibat dalam kegiatan kompetitif. Sheriff dan rekan-rekannya sengaja mengatur permainan dan hadiah agar anak-anak memiliki alasan untuk bersaing secara